Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam, 2 tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif dan pengambilan dana nasabah di Bank Perkreditan Rakyat BPR Jawa Timur atau Bank UMKM Jatim Kantor Cabang Trenggalek, Nur Rohmat dan Edi Sutrisno akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Trenggalek. Kedua tersangka langsung digiring dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan. Selanjutnya, para tersangka dititipkan di rumah tahanan kelas 2B Trenggalek. Juru bicara Kejaksaan Negeri Trenggalek Muhammad Taufik mengatakan, penahanan ini dilakukan setelah pihaknya mendapatkan alat bukti yang cukup serta keterangan yang meyakinkan atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua tersangka. Menurutnya, sesuai dengan prosedur, pihaknya akan melakukan penahanan tahap pertama selama 20 hari ke depan. Dari pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan, tersangka Nur Rohmat yang menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Kas Karangan Trenggalek mengakui telah bersekongkol dengan tellernya, yakni tersangka Edi Sutrisno, untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan mengajukan kredit fiktif dan pengambilan dana nasabah secara ilegal selama 6 tahun terakhir. Masih 2 tersangka dan mereka mengakui semua perbuatannya dan sampai saat ini pemeriksaan pun mereka kooperatif. Total kerugian berapa sih Pak? Dari kurang lebih 4.982 juta dan ada pengembalian 139 juta lebih untuk pengembaliannya. Informasi dari para tersangka ini seperti apa? Uang digunakan untuk apa? Untuk uangnya mereka tidak mengakui kemana kan, cuman mereka tersangka ini bilang bahwa uangnya itu untuk membayar talangan kredit yang macet. Selama 6 tahun menjalankan tindak pidana korupsi, para tersangka diduga telah merugikan keuangan bank milik Pemprov Jatim ini senilai 4,98 miliar rupiah. Selama beraksi, tersangka telah menyalahgunakan 175 rekening nasabah. Namun hingga kini Kejaksaan belum menemukan adanya keterlibatan pihak lain. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Mulyadi mengaku terkejut dengan penahanan kliennya. Rencananya, kuasa hukum tersangka akan melakukan koordinasi dengan keluarga untuk mengajukan upaya hukum berupa penangguhan. Sebenarnya nggak menduga, tapi yang jelas selama ini kita sudah kooperatif. Apa yang dibutuhkan kita penuhi, karena pada dasarnya karena ini muncul dari laporan masyarakat, dari laporan para nasabah yang merasa dirugikan, ya kami juga mengikutin aja. Tapi yang jelas dengan adanya penahanan ini, kami akan mengajukan upaya-upaya hukum. Suatu misal penangguhan penahanan, kalaupun kita nilai ini ada kesalahan prosedur, ya bisa jadi ada pra-peradilan segala macam. Dalam dugaan korupsi Bank UMKM Jawa Timur ini, kedua tersangka dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.